Hai anak-anak, kita kembali akan belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tema kita kali ini adalah pertumbuhan hewan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies atau jenis, sehingga memiliki beberapa persamaan. Ada persamaan, ada juga perbedaan dari ayam dan bebek. Kita mulai dari persamaannya dulu. Persamaannya, ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dan bebek mempunyai kaki dua. Ayam dan bebek mempunyai sayap. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu ayam dan bebek memiliki bulu yang menutupi badannya. Dari persamaan kita melihat ke perbedaan. Perbedaannya, yang pertama, ayam memiliki paruh yang lancip dan digunakan untuk memakan biji-bijian. Yang kedua, paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip, digunakan untuk makan rumput dan serangga. Kaki bebek berupa ceker dan berselaput untuk memudahkan berjalan di lumpur, sedangkan kaki ayam berupa cakar memudahkan untuk mengorek tanah. Itulah perbedaan ayam dan bebek. Nah, anak-anak, siapa yang tahu cara perkembangbiakan hewan? Hewan berkembang biak dengan beberapa cara. Mau tahu kan? Yuk kita lihat. Ada berapa cara hewan berkembang biak? Antara lain dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Yang kedua, bertelur atau ovivipar. Dan yang ketiga yaitu melahirkan atau bertelur, disebut dengan ovovivipar. Kita masuk yang vivipar dulu, kita akan membahas. Vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan. Terjadi pada hewan mamalia. Mamalia menyusui. Contohnya kuda, ada kucing, ada sapi, dan kambing, serta hewan yang lain. Cara berkembang biak yang kedua, ovipar atau dengan cara bertelur. Contoh hewannya yaitu ayam, bebek, angsa, burung, cicak, dan ada kupu-kupu, serta hewan yang lainnya. Cara berkembang biak yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contoh hewannya ada ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya, kulit kucing ditumbuhi bulu. Dia bernafas dengan paru-paru. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, lalu tumbuh menjadi kucing dewasa. Ovipar adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ovipar, jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar induknya. Tadi kita sudah sebutkan ada beberapa contoh hewan yaitu ayam, ikan, burung, bebek, angsa, dan kupu-kupu, dan hewan lainnya. Nah, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas kemudian keluar anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, lalu ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali. Daur hidup kupu-kupu. Kita akan melihat daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu diawali dengan telur. Dari telur dia akan menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, dan akhirnya dari kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu bertelur setelah beberapa hari. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan menjadi kepompong. Setelah itu,
tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Perkembangbiakan ikan. Kita melihat ikan diawali dengan telur, dari telur menjadi ikan kecil sehingga menjadi ikan besar. Ikan dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan hewan. Kita melihat hewan katak. Daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur, menjadi kecebong tanpa kaki, lalu kecebong berkaki, menjadi katak berekor, dan menjadi katak dewasa atau yang disebut dengan imago. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang, katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan hidup di darat. Daur hidup lalat. Lalat dimulai dari telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, dan setelah itu menjadi lalat. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk makanan, tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat dewasa, dan akhirnya lalat dewasa akan bertelur kembali. Itu contoh daur hidup lalat. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga dimulai dari telur, menjadi jentik, agak membesar, dan menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur nyamuk menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa jenis nyamuk menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Salah satu cara mencegahnya berkembangnya nyamuk adalah dengan membersihkan lingkungan dan membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa ya, nyamuk itu membawa banyak penyakit yang mematikan. Jadi, kita harus mencegah penyebaran nyamuk dengan cara menjaga kebersihan lingkungan supaya kita bisa hidup sehat. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Oke, sekian dulu materi kali ini.